Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldira Suci Oktaviani dari 3EA25 dan kali ini saya akan memaparkan materi mengenai layout pada mata kuliah manajemen operasional. Pada materi kali ini yang akan dibahas yaitu 1. Pengertian layout, 2. Hal-hal yang dipertimbangkan, ketiga ada faktor penentu, dan yang keempat contoh kasus. Oke, yang pertama ada pengertian. Jadi, tata letak atau layout adalah satu keputusan strategis operasional yang turut menentukan efisiensi operasi perusahaan dalam jangka panjang. Kemudian, selanjutnya adalah hal-hal yang dipertimbangkan dalam penentuan lokasi. 1. Ada tingkat pelayanan. Jadi, bagaimana cara perusahaan untuk meningkatkan pelayanannya supaya konsumennya ini puas atau nasabahnya puas. Kemudian yang kedua yaitu operating cost atau biaya operasi. Jadi adalah biaya yang digunakan selama perusahaan untuk meningkatkan layanannya. Oke, selanjutnya adalah faktor penentu. Yang pertama ada market location atau lokasi pasar. Contohnya ini adalah bisnis bengkel, yang dimana kan harus dekat dengan jalan raya atau dekat dengan customer. Kemudian contoh lain ada klinik, yang mana harus dekat dengan pasien. Jadi kesimpulannya market location ini kita menentukan bisnis kita itu mau dekat dengan customer atau dekat dengan bahan baku. Kemudian yang kedua ada raw material atau dekat dengan bahan baku. Contohnya adalah perusahaan Krakatau Steel. Jadi raw material ini fungsinya adalah untuk meminimalisir biaya transportasi. Jadi supaya nggak bolak-balik yang memakan biaya transportasi yang besar. Kemudian yang ketiga ada tangible cost. Tangible cost yaitu biaya yang dikeluarkan selama pengoperasian pabrik atau pendirian pabriknya. Jadi contohnya itu kayak harga tanah, sewa gedung, biaya tenaga kerja, kemudian utilitas, energi, dan lain sebagainya. Yang terakhir adalah intangible cost. Intangible cost adalah biaya yang tidak bisa dinilai dengan uang. Contohnya adalah faktor budaya, faktor iklim, dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah contoh kasus. Di sini terdapat faktor-faktornya yaitu harga tanah, lokasi pasar, lokasi sumber bahan baku, fasilitas umum, dan persediaan tenaga kerja dengan masing-masing skor di alternatif 1 yaitu 77865, alternatif 2 55848, dan alternatif 3 44955. Kemudian di sini adalah pemberian bobot, yang dimana pemberian bobot itu sebenarnya tergantung dari mana yang lebih kita prioritaskan lebih dulu. Karena di soal harga tanah lebih diprioritaskan, maka diberikan bobot 30%, lokasi pasar 30%, lokasi sumber bahan baku 20%, fasilitas umum 10%, persediaan tenaga kerja 10%. Selanjutnya ada penyelesaian dari contoh kasus tersebut dengan menggunakan rumus bobot dikali dengan skor untuk setiap alternatif. Misalkan di alternatif 1 untuk harga tanah bobotnya 30% dikali dengan skornya 7% menghasilkan 2,1. Kemudian lokasi pasar dan faktor yang lainnya juga sama, bobot dikali dengan skor kemudian dijumlah dengan hasil 6,9. Alternatif 2 juga sama, 30% dikali dengan 5 dengan hasil 1,5 kemudian dijumlah mendapatkan hasil 5,8. Untuk alternatif 3 juga sama, 30% dikali dengan 4 yaitu 1,2 kemudian dijumlah mendapatkan hasil 5,2. Jadi kesimpulannya alternatif yang dipilih adalah alternatif 1 karena mendapatkan nilai yang paling besar. Sekian presentasi mengenai materi layout pada kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.